Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Wanda. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai menemukan informasi dan menyimpulkan teks pidato persuasif. Kita sudah memasuki kompetensi dasar 4.3, yaitu menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato dengan tema lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya yang didengar atau dibaca. Indikator pencapaian kompetensi, satu, menemukan informasi pada pidato yang dibaca dan didengar, dan kedua, menyimpulkan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato. Adapun tujuan pembelajaran setelah melakukan serangkaian kegiatan belajar, diharapkan siswa mampu untuk satu, dapat menemukan informasi pada pidato persuasif yang dibaca dan didengar, dan dapat menyimpulkan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 224 yang artinya, dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, untuk bertakwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai kompetensi dasar 3.3, yaitu mengenal teks pidato persuasif. Nah, di sini kita akan mengulas sebentar ya mengenai pengertian teks pidato persuasif. Artinya apa anak-anak? Ya, tulisan yang menyampaikan informasi atau gagasan yang disampaikan oleh pembicara di depan umum untuk dengan tujuan memengaruhi pendengar. Sedangkan tujuannya adalah satu, memengaruhi pembaca, dua, memberikan informasi, dan yang ketiga, memberikan kesan. Sedangkan ciri-ciri teks pidato persuasif ada 5. Yang harus ada pertama, tujuan, kedua, materi, tiga, objektif, 4, penambah wawasan, dan yang kelima, kesimpulan. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu ya, yaitu menemukan informasi dalam teks pidato persuasif. Tentunya ketika kalian mendengarkan pidato harus ada informasi yang harus kalian tangkap sebagai penambah wawasan. Ya, bagaimana sih cara menemukan informasinya? Di sini ada 3. Pertama, kalian harus membaca atau mendengarkan pidato persuasif dengan seksama. Kedua, kalian harus mencatat informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca dan didengar. Dan yang ketiga, baru kalian menyimpulkan pesan apa sih yang disampaikan oleh si pemberi pidato tersebut, informasi apa baik yang bisa kalian baca atau kalian dengar. Jadi ada 3 ketika kalian ingin mencari informasinya, kalian baca atau dengarkan. Kedua, kalian catat informasi pentingnya. Dan yang ketiga, baru kalian simpulkan. Nah, ada langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif. Langkah yang pertama, kalian harus memusatkan perhatian. Jika kalian mendengarkan, berarti kalian harus mendengarkan dengan baik. Ketika kalian membaca pidato persuasif, berarti kalian harus membaca dengan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah memusatkan perhatian. Yang kedua, kalian harus menyiapkan alat tulis berupa buku, pensil, ataupun ballpoint. Karena ini menjadi bahan untuk kita mencatat hal-hal penting yang akan kita catat. Yang ketiga, kalian harus mendengarkan atau membaca pidato persuasif dengan sebaik mungkin. Ya, kalian harus teliti, kalian harus fokus supaya tidak terbuyarkan pikirannya. Yang keempat, setelah itu kalian harus mencatat pokok-pokok pidato yang berupa informasi ketika sedang melihat atau mendengarkan. Jadi, ketika kalian membaca sebuah teks pidato persuasif, jika ada informasi yang menurut kalian merupakan pokoknya, harus kalian tulis. Atau ketika kalian sedang mendengarkan pidato persuasif, kalian harus dengarkan dengan sebaik mungkin dan catat pokok yang disampaikan itu apa. Yang kelima, baru kalian menyimpulkan isi pidato persuasif tersebut dari catatan-catatan pokok tadi di nomor 4. Baru yang terakhir,
kalian menuliskan simpulan pidato persuasif dalam beberapa kalimat. Nah, setelah kalian mencatat pokok-pokoknya, kalian sudah mampu menyimpulkan. Baru di langkah ke-6, tuliskan simpulan tersebut rangkai menjadi sebuah kalimat atau sebuah paragraf yang merupakan simpulan dari pidato persuasif. Nah, aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Tidak asal-asalan saja kalian menyimpulkan isi pidato tersebut, yang ada nantinya salah paham atau salah kaprah. Nah, untuk menghindari hal tersebut, kalian harus mengetahui, harus memperhatikannya, aspek-aspeknya. Di sini ada 3. 1. Simpulan harus memuat pokok isi pidato. Jika tidak memuat pokok isi pidato, berarti bukan kesimpulan, bukan sebuah kesimpulan. Kedua, simpulan tidak menyimpang dari isi pidato. Misal, kepala sekolah kalian sedang memberikan pidato lingkungan bersih di area sekolah. Berarti isi dari pidato tersebut merupakan hal-hal mengenai kebersihan, bukan mengenai tata tertib sekolah, itu menyimpang. Dan yang terakhir, simpulan bukanlah komentar, melainkan ringkasan isi pidato. Artinya, simpulan tidak dibuat semau kita, sesuai komentar kita, apa yang kita mau, melainkan adalah ringkasan isi-isi di dalam pidato. Nah, masuk ke dalam tugasnya atau lembar kerja kompetensi dasar 4.3, Ibu akan memberikan sebuah tayangan pidato persuasif, kalian akan diminta menyimpulkannya. Nah, setelah kalian mendengarkan video tersebut, silahkan kalian simpulkan, lalu kalian tulis di Google Form. Bagaimana cara-cara langkah-langkah menyimpulkannya? Sudah kita bahas di menit-menit sebelumnya. Oke? Terima kasih atas semangat belajar kalian. Terus semangat ya belajarnya dan tetap jaga kesehatan. Ibu doakan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.